Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita sebagai umat Islam sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, bulan yang dikatakan adalah bulan haram. Kenapa kalau kita bertanya, di antara bulan-bulan yang ada itu ada beberapa bulan yang dimuliakan atau yang harus kita perhatikan keistimewaannya untuk kita hidupkan dengan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah salah satu ulama kita, guru kita, Al-Habib As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, di dalam salah satu kitab beliau yang bernama Madza bi Sya'ban, di awal daripada kitab tersebut beliau menjelaskan minal qawaidil muqarrarah inda ahlil ilm. Kata beliau, termasuk fondasi yang diakui menurut para ulama-ulama, anna zamana yashrafu bima yaqa' fihi minal hawadith. Zaman, waktu itu menjadi mulia tergantung apa yang terjadi di dalamnya daripada kejadian-kejadian. Allati hiya aslun fi i'ta'il qimah, yang mana kejadian-kejadian itulah yang menjadi asal pemberian nilai kepada waktu tersebut. Wa bimigdariha yakunu migdaruh, dengan kadar kejadian yang ada di waktu tersebut, itulah nilai daripada waktu itu. Apakah nilainya akan menjadi besar, nilainya menjadi kecil. Wa fi fadliha yakunu fadluhu, dan dengan keutamaan, kehebatan kejadian tersebut, itu yang menjadikan bulan waktu itu juga ikut menjadi mulia. Seperti contoh begini, kenapa kita merasakan bulan ini bulan yang mulia? Ya karena kita merasakan di bulan ini adalah ada hari kita lahir. Kenapa di bulan ini orang merayakan? Oh, karena dia tahu di bulan itu dia mendapatkan satu hal, nikmat seperti dia menikah atau yang lainnya. Sehingga kata beliau, wa kullu ma kana irtibatun nas bil haditha qawiyan wa ta'athuruhu fiha 'aziman, ketika kaitan seseorang itu dengan waktu itu besar, pengaruhnya seseorang dengan waktu itu banyak, kana irtibatun wa ta'athurum biz zaman alladhi waqat fihi bi nafsil quwwah, maka waktu itu menjadi ikut kuat dan besar juga pengaruh bagi dirinya. Begitulah di dalam bulan-bulan Hijriyah. Ada bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nilai yang besar, karena di dalamnya ada kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk terjadi di bulan tersebut. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini ada beberapa peristiwa atau kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di dalamnya, sehingga bulan ini menjadi mulia, bulan ini menjadi istimewa, bulan ini menjadi agung. Yang perlu kita perhatikan di antaranya keistimewaan yang ada di dalam bulan Dzulqa'dah sudah sangat jelas. Pertama, bulan Dzulqa'dah ini adalah permulaan daripada 4 bulan yang dimuliakan, atau permulaan dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun huruf.
ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Permulaan dari 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah. Karena 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian yang kedua, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang menjadi Ashhurul Hajj, bulan haji. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu memiliki waktu-waktu yang tertentu, bulan-bulan yang tertentu. Nah, bulan untuk bisa mulai melaksanakan ibadah haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah masuk daripada salah satu bulan yang sudah diperbolehkan orang itu mulai persiapan untuk melakukan ibadah haji. Kemudian juga bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa melakukan ibadah umroh. Sebagaimana dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "I'tamara Rasulullah arba'a umar." Rasulullah itu melakukan umrah sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Semuanya dilakukan ada di bulan Dzulqa'dah. Illa allati kanat ma'a hajjatih. Kecuali haji yang dia umrah yang beliau lakukan berbarengan dengan ibadah hajinya. Jadi umrah al-Hudaybiyah, umratun minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Umrah yang terjadi setelah daripada Sulhul Hudaybiyah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Wa umratun minal amil muqbil fi Dzulqa'dah. Umrah yang karena Sulh Hudaybiyah tidak terjadi di tahun depannya diganti itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan banyak, 4 daripada semua umrah Rasulullah, 3 itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian juga bulan Dzulqa'dah ini adalah ada 3 bulan yang 1 bulan penuh atau 30 malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan." Dan kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Ulama tafsir mengatakan 30 malam di situ adalah 30 malam daripada bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami genapkan, kami sempurnakan dengan 10 malam lagi. 10 malam itu adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi Allah sebutkan nama di bulan Dzulqa'dah dengan kalimat 30 malam. Karena kalau sudah masuk malam harinya dihitung. Nah, ini keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah. Adapun peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW di bulan Dzulqa'dah itu sangat banyak. Di antaranya perang Bani Quraidah terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah SAW saat mau melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan, berangkat dari Madinah ke Mekah, itu dimulai pada bulan Dzulqa'dah. Dan juga terjadi perang Badar Surah. Sebelum terjadi perang Badar Kubroh di bulan Ramadan, terjadi sempat perang Badar Surah, Badar kecil, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dari sini, kenapa pentingnya kita harus mengetahui zaman, waktu, bulan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan di dalamnya, agar kita bisa memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk kita isi dengan hal-hal yang mulia. Kita tidak menyembah zaman, kita tidak mengagungkan zaman atau waktu, karena waktu adalah ciptaan Allah. Kita tidak mengagungkan tempat, karena tempat juga adalah makhluk. Akan tetapi tujuan kita adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga kita tidak memuliakan seseorang karena dirinya, karena tubuhnya, karena tulangnya, tidak. Tapi kita memuliakan seseorang karena apa yang ada di dalam diri orang tersebut, karena kesolehannya, karena dia dicintai oleh Allah, karena dia mempunyai ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tidak boleh memuliakan makhluk kalau tidak ada dasar sebabnya.
Tetapi kalau makhluk itu Allah letakkan keistimewaan dan kita memuliakannya, karena itu Allah juga memuliakan, maka itu bukan perbuatan yang tercela, justru itu perbuatan yang baik. Makanya pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berada di depan Hajar Aswad, beliau menciumnya. Setelah itu beliau mengatakan, wahai Hajar, kamu ini hanya sebuah batu. Kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan mau mencium kamu karena kamu sebuah batu. Ini adalah satu jawaban, satu perkataan yang istimewa dari Sayyidina Umar. Memuliakan batu tersebut karena Sayyidina Umar pernah melihat Rasulullah memuliakannya. Begitulah yang harus kita miliki. Bukan untuk memuliakan waktu karena waktunya. Bukan untuk memuliakan tempat karena tempatnya. Bukan karena memuliakan seseorang karena dirinya, tapi karena apa yang ada di dalamnya. Apalagi yang di dalamnya ada yang diistimewakan oleh Allah, yang diistimewakan oleh syariat. Maka kita juga ikut memuliakan dengan landasan itu, kita akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ayo di bulan yang mulia ini, dari bulan Dzulqa'dah sampai nanti bulan Dzulhijjah, sampai nanti bulan Muharram, manfaatkan untuk kita muliakan dengan hal-hal yang baik, agar dengan itu kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.